berlangsung. Mari sama-sama kita saksikan. Nggak bisa di zoom ya? Ya Allah, berhenti. Video. Lu telepon lah buruan. Itu bawa golok itu tuh. Itu bawa golok, bawa bom molotov. Itu orang masuk lagi. Videoin. Wah, kesini lagi larinya. Ya Allah, pintunya tutup. Lu teleponin. Ya pemirsa, ini dia sama-sama kita saksikan sebuah video amatir yang dikirimkan oleh warga yang sedang berada di lokasi penyerangan atau detik-detik penyerangan di pos polisi, tepatnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kawasan pendidikan Yupentek Cikokol, Tangerang Kota. Sekali lagi kami konfirmasi bahwa pelaku penyerangan SA kelahiran Jakarta 16 November 1994 ini sudah diamankan dan saat ini berada di Rumah Sakit Kramat Jati. Berikut juga tadi kami menayangkan cuplikan pernyataan tersangka SA saat diinterogasi. Dan pelaku SA ini melakukan penyerangan begitu dengan membabi buta menggunakan golok, senjata tajam, bahkan ada dugaan 2 bom atau 2 alat peledak yang dilemparkan namun tidak meledak dan akhirnya melukai Kompol Effendi, Kapolsek Tangerang Kota, lalu Ibtu Bambang Haryadi dan Bribka Sukardi, anggota Satlantas Polsek Benteng. Dan suara tembakan yang didengar merupakan tembakan untuk SA, di mana kepolisian akhirnya bisa melumpuhkan SA dengan luka 3 tembakan di kedua kaki. Dalam video tersebut ada suara yang mengasumsikan bahwa itu bom. Namun kami sekali lagi konfirmasi bahwa ada memang 2 bom pipa namun tidak meledak. Dan Kompol Effendi saat ini berada di Rumah Sakit Siloam dan Ibtu Bambang Haryadi saat ini berada di RSUD Tangerang dan Bribka Sukardi juga berada di Rumah Sakit Umum Tangerang Kota. Dan untuk informasi terkini atau suasana terkini di lokasi kejadian, kembali kita akan menghubungi Risti Ayu yang berada di sana. Risti, bisa Anda ceritakan situasi terkini di lokasi kejadian penyerangan polisi, Risti? Media, selamat siang. Ini kondisi di lokasi kejadian perkara penyerangan yang berlangsung pada pagi hari tadi sekitar pukul 7.30 itu sudah berlangsung. Disinilah bisa saya gambarkan pada sekitar pukul 7:10 pengakuan dari beberapa saksi mata yang kami himpun di lokasi kejadian. Datang seorang pelaku, orang tidak dikenal, pria cukup dewasa, dari perawakannya cukup tinggi dari saksi mata yang kami jumpai, bahwa memang sekitar paling lama 10 menit menunjukkan perilaku yang cukup mencurigakan di sekitar pos lantas. Sampai akhirnya yang bersangkutan masuk ke dalam pos lantas untuk menghampiri salah satu petugas polisi yang tengah berjaga. Saat itu tengah menjalankan pengamanan lokal di dalam pos lantas ini yang kurang lebih luasnya 3 kali 3 meter persegi. Setelah melakukan penusukan ke salah satu petugas kepolisian, kemudian yang bersangkutan, pelaku, melarikan diri dan menempelkan sebuah stiker di bagian timur dari pos lantas ini, di bagian atas, di sisi timur sebelah sini, yang saat ini stikernya pun sudah dilepas oleh petugas kepolisian tadi pada saat olah TKP untuk kebutuhan penyelidikan lebih lanjut. Dan belum bisa diketahui apa maksud dari menempelkan stiker ini, apakah memang seperti atau seolah menunjukkan identitasnya atau memang ada motif tertentu yang ingin ditunjukkan. Ini masih terus digali oleh pihak kepolisian. Dan setelah menempelkan stiker, kemudian melakukan penusukan berikutnya ke salah satu petugas kepolisian yang juga tengah berjaga di depan pos lantas
untuk pengamanan lokal pada sekitar pukul 7.20 pagi hari tadi. Dan tak lama kemudian Kapolsek yang harusnya terlibat dalam pengamanan lokal pun datang dari arah seberang pos lantas dan kembali menjadi sasaran pelaku penyerangan secara membabi buta sampai akhirnya Kapolsek melumpuhkan pelaku dengan menembakkan ke bagian kaki pelaku sebanyak 3 kali. Akhirnya pelaku diamankan ke Rumah Sakit Kramat Jati pada sampai siang hari ini. Dan dari hasil olah TKP, temuan susulan yang ditemukan oleh pihak tim Gegana dari Polda Metro Jaya yang datang sekitar pukul 9.30 tadi, ini ada 2 buah pipa yang cukup kecil, tidak begitu besar, ditemukan di 2 titik yang berbeda, yakni di bawah gerbang Gapura Selamat Datang di kawasan pendidikan Cikokol, Tangerang. Itu 1 buah pipa, dan kemudian 1 pipa lagi ditemukan di dekat pohon, di dekat kali yang jaraknya sekitar tidak sampai 700 meter dari titik pipa yang ditemukan di bawah gerbang Selamat Datang di kawasan pendidikan Cikokol. Dan dari 2 buah pipa tersebut diakui oleh Wakapolsek tadi yang kami sempat wawancarai bahwa diduga di dalamnya menyimpan bahan peledak, namun tidak sempat menimbulkan ledakan di lokasi kejadian dan belum bisa diperkirakan apakah memiliki daya ledak yang cukup besar sehingga berpotensi menimbulkan banyak korban atau tidak, hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian dari olah TKP ini juga polisi tadi sempat mengamankan 1 buah tas berwarna hitam diduga milik pelaku, dan di dalamnya ada juga 1 buah sarung yang digunakan untuk membungkus salah satu senjata tajamnya yang berupa badik, dan 1 senjata tajam lain yang ditemukan di sekitar lokasi kejadian ini adalah pisau yang diduga kuat digunakan untuk melakukan penyerangan ke petugas polisi yang tengah berjaga pada pagi hari tadi di pos lantas Cikokol Polsek Tangerang. Dan sampai dengan hari ini lokasi di kejadian perkara tidak ada garis polisi sehingga warga sampai dengan siang hari ini masih bebas untuk bisa menyaksikan titik kejadian. Walaupun diakui tadi oleh pihak petugas kepolisian pada saat olah TKP sempat diberi garis polisi kurang lebih selama 1,5 jam pada saat dimulai pukul 9.30 tadi. Namun setelah olah TKP selesai, garis polisi kembali dibuka, akhirnya kembali menjadi tontonan warga di titik kejadian ini. Dan informasi yang kami terima juga, tim Gegana dengan tim gabungan lain dari Polda Metro Jaya usai menggelar olah TKP langsung menuju ke rumah pelaku yang tidak jauh dari pos lantas ini, kurang lebih berjarak 20 km karena diketahui yang bersangkutan adalah warga dari Kabupaten Tangerang. Dan untuk informasi yang kami terima juga bahwa saat ini kondisi korban dalam keadaan sadar dan stabil di 2 lokasi rumah sakit yang berbeda. Untuk Kapolsek dirawat secara intensif di Rumah Sakit Siloam Tangerang, sementara untuk 2 korban lain yang juga mengalami luka tusuk tersebar di bagian dada, jantung juga kaki, itu dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang. Dan sampai dengan saat ini pasca peristiwa, kondisi lalu lintas di sekitar pos lantas cukup terganggu, terjadi kepadatan karena ketika menuju ke titik kejadian sejumlah kendaraan yang melintas ini memperlambat laju kendaraannya sehingga menimbulkan kepadatan, dan petugas kepolisian pun juga terpaksa harus turun ke lapangan untuk kembali melancarkan arus kendaraan. Untuk sementara demikian Widya yang dapat kami sampaikan.